Selamat malam pemirsa, senang sekali Jumat malam artinya Perempuan Bicara akan hadir di hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Dan tadi kalau sudah sedikit dibaca ya judulnya, cuti melahirkan 6 bulan ini berkah atau bumerang? Nah, saya nggak ada setting-settingan nih ya, mengundang para pakar yang ada di malam hari ini, harus dari lubuk hati paling dalam ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Saya akan perkenalkan dulu, ada Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi DPR ini, yang kemudian sudah banyak sekali nih Bu Irma memberikan pandangannya di meja Perempuan Bicara. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik. Selamat malam pemirsa. Malam ya, aman ya Komisi 9 ya Bu ya? Aman, aman. Oke, baiklah, kemudian ada Ibu Suryani Motik sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI. Apa kabar Ibu Yani Motik? Alhamdulillah, selamat malam pemirsa. Terima kasih akhirnya datang di perdana nih ya di Perempuan Bicara ya. Terima kasih. Biasanya di IBR. Oh, oke, terima kasih Bu Yani Motik. Oke. Lalu kemudian ada Ibu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK. Apa kabar Ibu Mira? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa. Baik, kita sudah dengan 4 pakar kita di sini dan ternyata usulan cuti hamil yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan ini menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat. Tapi pro kontranya juga ada. Nah, perubahan yang sudah masuk dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan menjadi berkah atau bumerang? Itu pertanyaannya. Saya mau lihat dulu bagaimana informasi soal ini dan untuk Anda juga. Rencana kebijakan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan di Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi kabar gembira bagi pekerja perempuan. Ibu dapat fokus mengurus anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi maksimal. Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan. Bagi perusahaan, penambahan cuti akan menambah beban biaya finansial serta non-finansial. Sementara, bagi pekerja wanita, penambahan cuti dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi. Di aturan ini, ibu yang melahirkan akan mendapat gaji penuh atau 100% selama 3 bulan pertama. 3 bulan selanjutnya hanya mendapat gaji 75%. Undang-undang tersebut juga memberi hak cuti paling lama 40 hari kepada suami untuk mendampingi istrinya melahirkan. Saat ini, aturan cuti melahirkan terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberi cuti 3 bulan serta membayar gaji penuh. Penambahan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan bertujuan memberikan hak penuh bagi ibu dan anak. Rencana kebijakan baru diharapkan tidak menuai persoalan baru, kekhawatiran diskriminasi pekerja perempuan serta tambahan beban perusahaan. Baik, apakah rancangan Undang-Undang KIA ini akan menjadi manfaat bagi perempuan atau justru jadi sebuah kemandekan buat karir perempuan? Saya mau tanya dulu dari kacamatanya Bu Mira nih sebagai presiden dari ASPEK. Gimana Bu Mira mendengar informasi ini, berkah atau bumerang ya sebenarnya? Iya, yang pertama sebelum saya menyampaikan berkah atau bumerang, ada beberapa hal-hal yang harus saya sampaikan dari ide atau juga inisiatif terkait dengan rencana cuti melahirkan dari 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum, 1 bulan setelah melahirkan menjadi 6 bulan. Kita harus menyoroti dulu bahwa konvensi ILO itu di 183 cuti melahirkan hanya 14 minggu. Tapi kalau lebih bagus, nggak apa-apa. Bagus berarti ya? Bagus. Oke. Jadi yang kedua tidak boleh ada potongan upah karena harus dibayar full. Namanya cuti melahirkan ya harus dibayar lah. Kemudian yang ketiga, bagi pekerja outsourcing kontrak itu gimana? Harus dapat juga karena kan status pekerja kita banyak yang kontrak dan outsourcing juga. Nah yang keempat ini perlu sosialisasi, edukasi dan juga dari DPR, dari pemerintah kepada kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja. Oke. Harapan kami jangan sampai ini nanti ada persoalan baru ya, dari pengusaha udah teriak-teriak, kemudian juga pekerjanya sih senang-senang aja gitu ya. Kemudian juga jangan sampai hal ini justru menutupi persoalan yang lebih penting, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Artinya mohon jangan sampai hanya untuk ya menutupi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang quote and quote ya bermasalah itu,
Nah ini kemudian munculkan nih, jadi jangan sampai menjadi sebuah isu yang hanya untuk menutupi suatu persoalan yang sangat-sangat penting. Oke, tapi penekanan tadi kan ada di rancangan undang-undang kan ada soal pemotongan upah ya, di Ya. situ ya. Itu kan penekanannya bagaimana dengan itu, dan satu lagi ada penekanan nggak pada soal sektor pekerjaannya, Ya, ya. soal cuti ini ya? Makanya tadi tidak boleh ada tidak diupah. Jadi jangan menggunakan sistem no work no pay. Jadi harus diupah. Kalau dari kami seperti itu. Yang kedua, tadi status pekerja itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, untuk sektor-sektor harapan saya, sektor kan kebanyakan yang sektor garment nih. Kalau sektor garment kan perempuannya banyak. Banyak yang ngomong ke saya, bagaimana kalau ada misalnya 10 orang tuh melahirkan semua, bagaimana dengan pengusaha? Arti maka dari itu harus dikaji lebih dalam lagi Oke. dan diajak bicara stakeholder yang terkait. Oke, tapi Nah. paling tidak warna dari DPR yang diberikan ini angin baik ya? Angin yang baik dan mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi. Oke, apakah ini juga angin baik di kacamatanya Ibu Yani Motik? Kita mau dengar, gimana Ibu Yani Motik? Terima kasih. Saya kira tadi dari pengantar Ya. di Video tadi ya? video tadi, kemudian dari Bu Mira sendiri ada dua catatan. Oke, Yang pertama bahwa ILO ya hanya mensyaratkan 14 minggu gitu. Terus yang kedua gini, kalau perempuan, saya sebagai perempuan tentunya senang-senang aja, bagus aja gitu loh. Karena ini dikasih kesempatan. Tapi karena saya sebagai pengusaha gitu, Ya. tadi kan udah dibilang berat, dari pekerjanya sendiri udah bilang berat. Ini ada beberapa catatan yang kita perlu pahami kondisi kita saat ini. Yang pertama, kita belum benar-benar recover dari COVID. Jadi teman-teman pengusaha ini masih banyak yang pingsan, bahkan yang udah tutup gitu, yang untuk bangkit lagi nggak mudah. oke. Pemerintah ngelontorin ke bank, tapi kenyataannya bank juga nggak ngelontorin ke kita karena sistem tutir gitu loh. Oke. Jadi kita sendiri ini masih mau bertahan, tiba-tiba tambah lagi gitu. Nah ini kondisinya. Yang kedua, nanti ini bisa jadi juga tadi bumerang lagi. Kalau misalnya kita punya, terutama ya di garment ya, atau di industri keuangan juga banyak tuh perempuannya gitu. Industri keuangan, terus di garment, kemudian kosmetik, kuliner, banyak sekali tuh. Dan sebenarnya pekerja ya itu lebih suka memilih perempuan untuk pekerjaan detail, termasuk di industri keuangan. Oke. Karena perempuan lebih detail, lebih teliti. Tapi khawatirnya dengan ada misalnya diterapkan seperti ini akan menutup peluang. Ngitung-ngitung gitu daripada beban kerja, ini bisa jadi karena pengusaha kan hitung-hitungannya at the end sustainability, continuity dari perusahaan. Bukannya dia nggak mau, oke, kalau toh diterapkan pasti akan diikuti. Ya. Gitu, pasti kita akan tunduklah dengan peraturan. Tapi kerugiannya nanti di perempuan. Gitu, kenapa? Nanti kalau ada 2 calon atau 10 calon laki dan perempuan, dilihat usia produktif, apalagi baru merit dan sebagainya. Ini akan menjadi persoalan baru lagi. Oke. Lebih bagus pilih laki-laki daripada perempuan. Ini bentar lagi baru merit, bentar lagi hamil, melahirkan, 6 bulan kita mesti retrain lagi gitu loh. Ini kacamata pengusaha. Ya. Jadi memang walaupun di Jerman sendiri memang di negara-negara maju sudah diterapkan. Oke. Tapi mereka menerapkannya tidak sekaligus 6 bulan. Jadi selama 1 tahun boleh diambil per hari gitu loh. Dalam 1 minggu misalnya 1 hari. At the end di total jadi 6 bulan gitu. Dan suami juga bisa gantian. Tapi kita nggak tahu nih kondisi di Indonesia. Sebenarnya idenya sih bagus, cuma momennya, waktunya yang nggak pas. Belum tepat gitu ya. Gitu, belum tepat karena Tapi kita tadi ada bantuan itu kan Bu kita Yani, masih susah dipotong gitu loh. tadi jadi 70% 3 bulan kedua. Ya tetap aja orang kita aja masih bertahan. Ini teman-teman masih pada tutup gitu loh. Iya. Coba lihat deh di pabrik banyak sekali yang masih tutup Iya. yang belum pulih lagi gitu. Pasarnya belum pulih, baru mulai gitu. Terus kita juga belum pulih. Bank aja kan masih belum. Oke. Kita juga belum tahu nih apakah restructuring Seperti apa? masih akan langsung lagi Nantinya. atau memang udah selesai nih. Kita udah dikejar-kejar sama bank, pajak naik, tambah lagi Oke. beban. Saya nggak kebayang Aduh jadi- listrik naik, semua naik. Ya Allah ya Robi. Gitu. Oke, saya nggak kebayang jadi Bu Yani Motik juga terbelah juga ya, di satu sisi perempuan tapi juga pengusaha. Oke.
sebagai perempuan sih senang-senang aja Iya. gitu. Kebayangkan anak, cucu yang perempuan. Tapi sebagai pengusaha kalau perusahaannya hidup terus mau kerja di mana gitu kan. Akhirnya gitu loh. Iya, Jadi iya. be realistis Kalau lah perusahaannya gitu. mati maksudnya? Iya perusahaannya mati. Iya, iya. Perusahaannya mau mati terus mau kerja di mana? Oke. Siapa yang mau ngasih gitu Oke, loh. sambil kita lihat ya ada soal cuti 6 bulan nih sebelum saya ke Ibu Irma dan Bu Retno. Kita lihat dulu. Ya ini ya, ada beberapa ya. Oke, itu nilai RUU KIA adopsi aturan negara mapan, khawatir pengurangan rekrutmen tenaga kerja wanita. Benar nih, kekhawatirannya Ibu Yani Motik tadi ya. Oke, lalu kemudian ada juga RUU KIA diharapkan tak bikin buruh perempuan jadi dipersulit kerja. Ini kan efek ya, efek jika nanti diterapkan. Oke. Ada lagi pengusaha minta DPR kaji soal perluasan cuti melahirkan di RUU KIA. Gimana nih Bu Irma? Jadi sebenarnya bagus tapi juga ada side effect-nya nih. Gimana Bu Irma? Sebenarnya kebijakan ini sudah diukur matang-matang atau belum sih sama DPR? Ya saya kira apa yang disampaikan Mbak Mira tadi betul bahwa DPR harus juga mengundang stakeholder ya, mengundang kawan-kawan dari serikat pekerja untuk ikut bicara. Ya. Karena begini, seperti yang Bu Yani tadi ya. bilang bahwa ini bumerang sebenarnya bagi pekerja perempuan Indonesia. Betul. Saya sih bicaranya lugas aja, karena kalau itu diterapkan di ASN nggak jadi masalah. Kenapa? Yang menggaji mereka itu pemerintah dan pemerintah tidak boleh berbisnis sama rakyat, toh. Tapi kalau yang kita bicara pengusaha Indonesia di era pandemi hari ini ya, itu bukan cuma bumerang untuk perempuan Indonesia ya, pekerja perempuan Indonesia, tapi pengusaha Indonesia juga jadi bumerang itu, jadi bisa kacau balau ini, ya kan? Ekonomi belum tumbuh, tiba-tiba dihantam lagi nih dengan peraturan yang seperti ini. Nah, kalau situasi Indonesia kan nggak bisa kita bandingkan apple to apple dengan di luar, ya. Di luar, perempuan di luar negeri itu rata-rata itu nggak pernah mau punya anak lebih dari satu dan jarang juga yang mau hamil gitu ya. Sementara di Indonesia ini kan bisa satu keluarga tuh bisa punya anak 5 gitu toh. Ya, jadi itu juga harus kita harus kita akui gitu. Nah, ini harus juga menjadi menjadi dasar pikiran kawan-kawan di parlemen untuk bisa lebih memahami konteksnya dari sisi perempuan itu dirugikan atau tidak, kemudian pengusaha itu dirugikan atau tidak, itu memang harus duduk bersama dulu, nggak bisa langsung aja. Karena ini bumerang ini bagi pengusaha dan bagi pekerja Indonesia, pekerja perempuan Indonesia itu sendiri akan jadi bumerang. Benar Mbak Irma, ditambah lagi tadi yang Mbak Irma udah bilang, kita nih punya kecenderungan ada yang 5, 6 dan budaya kita juga kan masih extended family, kita masih ada ibu gitu. Kalau di luar negeri kan memang sudah nuclear family, ayah dan ibu sudah, jadi sehingga perlu ada. Kita masih ada saudara-saudara yang bantu. Yang diperlukan sebenarnya bukan cuti 6 bulannya, tapi fasilitas. Kalau ditentukan fasilitas di pabrik buat nursery, buat menyusui. Kalau misalnya perusahaan suruh kasih tambahan vitamin itu pasti perusahaan lebih senang, lebih oke, terbuka, nerima gitu untuk kesehatan. Karena di pandemi kita sudah lakukan tambah vitamin dan sebagainya buat pegawai. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Tadi kalau dari Ibu Irma saya ambil sedikit ya. Ini intinya nggak semua sektor pekerjaan bisa memperlakukan atau menerapkan cuti 6 bulan. Tapi setuju ada, tapi tidak semua sektor. Iya, pasti akan terjadi diskriminasi kalau tidak didukung dengan regulasi baru ya, regulasi pendukungnya. Artinya begini, undang-undang ini harus didukung dengan regulasi yang lain yang mengharuskan pengusaha untuk bisa menerima undang-undang ini gitu ya. Nah, ini kan menjadi masalah bagi kawan-kawan pengusaha gitu. Makanya saya bilang tadi DPR memang ini inisiatif DPR, tapi kan juga pemerintah nanti kan menjadi salah satu bagian yang juga ikut membedah undang-undang ini gitu. Ini yang nanti juga akan difikirkan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju. Kita kaji lebih dalam nanti dengan Bu Retno juga ya, perspektif seperti apa. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.